Nah, mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Aku tidak bisa lagi melanjutkan perkuliahan ini. Akan kuakhiri semuanya. Kok segitu mukanya biasa ceria, tapi 2 minggu terakhir ini kamu beda banget loh. Ada masalah ya? Cerita dong. Aku capek, Put. Susah jelasinnya. Ya udah. Loh, tugas Ibu Aulia sudah selesai belum? Hah, yang mana? Disuruh bikin video edukasi loh. Hari ini mau dikumpul. Aku capek, Put. Aku juga kan banyak tugas lain. Terus semester kemarin kan aku mulai. Mana 3 mata kuliah lagi. Ya udah, kamu siap-siap aja karena kumpul Ibu Aulia. Ya. Bangun, Ibu sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Tanpa basa-basi, silakan kumpul di tugas video edukasi kemarin. Lupa lagi. Pokoknya saya kasih nilai kamu C. Dan saya kasih tugas tambahan lagi resume tentang buku dasar-dasar mereka. Tapi Bu, Gak ada tapi-tapinya. Awas aja kamu gak betul. Pokoknya saya kasih nilai kamu jelek. Ya udah, sabar ya, ya, rapat lagi. Capek. Istirahat kali ya. Lalu kamu sih yang Rina? Dari mana aja kamu ya? Datang pagi ini. Maaf Kak, saya telat tadi istirahat. Enak kan? Buruan duduk, jangan lupa revisi lowongan acara. Tunggu secepatnya. Tapi Kak, saya juga banyak tugas. Kan kemarin udah bagian saya. Aku juga banyak, jangan banyak alasan deh. Aku aja nggak direvisi. Halo, Ma. Lo kamu, ya Pak, tadi gimana ya kuliahnya? Kuliah. Kakak tadi nggak ngerjain tugas, mah. Kakak capek. Kok gitu? Kamu, pokoknya
Ternyata tuntutan akademik membuatku lelah. Tak ada rumah untuk bersinggah. Diriku merasa tak terarah. Dan apakah ini akhir dari keluh kesah? Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini Hanya teriakan yang kubunya, bahkan untuk menceritakan keluh kesah diriku, tak tahu dengan siapa. mengerti, berharap kau ada di sini. Aku gak bisa lanjutin kuliah ini ya. Kakak takut. Kakak susah lagi waktu kuliah kakak. Ganti cahaya datanglah dengan Ternyata begini rasanya, lelah dengan tuntutan akademik dan masa depan yang tak terduga. dialog dini hari. Assalamualaikum, Salam, masuk Put. Iya. Berharap ada yang Kamu kenapa, Aku lagi banyak masalah, capek banget. Yuk kita konselor aja, mau gak? Kamu mau nemenin? Iya. Udah, yuk. Ayo. Udah capek. Kita konselor aja. menanti-nanti cahayamu. Ini ruangan ibu konselornya. Katanya silakan masuk aja, ibunya ada di dalam. Saya mau balik dulu ya. Makasih ya, Bud. Iya. Waalaikumsalam. Kita masuk. Baiklah, terima kasih Ervina sudah datang di sini. Ibu mendapatkan kabar dari calonnya Ervina kalau Ervina mempunyai permasalahan yang cukup spesifik dalam perkuliahan. Di sini sebelumnya izinkan Ibu perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu itu Liviandini ataupun Ibu biasa dipanggil. Mungkin dari Ervinanya sendiri ingin memperkenalkan diri lebih dalam. Baik Ibu. Perkenalkan, nama saya Ervina, saya mahasiswa semester akhir program studi pendidikan dan konseling pendidikan Islam di Institut Agama Islam UID. Saya berangkat jadi Bangka Belitung itu bukan kan? Tahu. Ya. Jadi saya juga merasa ada tekanan akademik terhadap studi saya. Oke, baiklah. Mungkin Ervina sendiri bisa menceritakan tekanan dalam hal apa ataupun dalam bentuk apa? Ibu, saya susah mengatur waktu, jujur saja. Saya sulit membagi waktu. Ada tuntutan dari dosen juga. Saya selalu diberikan tugas yang menumpuk. Kemudian di organisasi saya mendapatkan tanggung jawab untuk PJ acara. Yang mana itu revisi terus berulang. Di situ saya juga pusing membagi waktu antara perkuliahan saya, kemudian dalam organisasi, dan teman saya juga sering ngajak nongkrong Bu, sehingga saya juga kadang merasa nggak enakan untuk menolak ajakan teman saya. Kemudian yang lebih parahnya lagi Bu, itu saya ada tuntutan akademik dari orang tua saya, terutama dari mama saya. Saya nggak tahu bapak saya ada di mana. Mama saya selalu menuntut bahwa nilai saya harus A, harus A, harus A. Kemudian saya juga dituntut agar cepat lulus, dan itu saya merasa sedih Bu. Sampai sekarang saya nggak bisa mengatur waktu saya Bu. Baiklah, mungkin itu keluh kesah dari Ervina selama ini, apa yang dirasakan oleh Ervina. Di sini sebelum masuk ke
pas lebih dalam, izinkan Ibu memberikan ataupun mengarahkan asas-asas dalam sesi konseling. Asas-asas itu memiliki beberapa dan Ibu akan menjelaskan asas kerahasiaan yang dimana asas ini tergantung dari Ervina seberapa percaya dalam melakukan sesi ini, dan Ibu yakin insya Allahnya apapun yang Ervina ungkapkan itu akan dijaga dalam sesi konseling ini. Nah, terkait tentang tekanan yang Ervina rasakan, apakah Ervina merasakan sesuatu hal yang berat dalam kehidupan Ervina? Di sini Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan Ervina terkait hal tersebut. Saya merasakan sangat sedih, Bu. Karena menurut saya tidak mampu menjadi orang ataupun anak yang baik. Dan saya merasa kurang, Bu. Apalagi dalam manajemen waktu. Saya kesulitan dalam hal tersebut, sehingga saya sulit fokus pada studi saya. Memang sulit ketika ada tekanan dari luar. Nah, biasanya Ervina untuk memulai ataupun mengalihkan sesuatu tekanan tersebut dalam bentuk apa? Untuk mengalihkan suatu tekanan tersebut, saya sering nongkrong sama teman-teman saya. Cuma semalam itu saya benar-benar nggak bisa mengontrol emosi saya. Jadi di situ saya merasa salah juga karena menolak ajakan mereka, karena saya juga orang yang gak enakan. Tapi saya susah mengatur waktu itu. Tapi untuk melepaskan sebuah tekanan saya, kadang nongkrong sama teman itu cukup membuat saya rileks. Namun itu balik lagi, Bu, saya melupakan tugas utama saya sebagai seorang mahasiswa. Oke, terima kasih atas informasinya. Jadi Ervina ini lebih banyak nongkrong dibandingkan untuk mengerjakan tugas, sehingga disimpulkan ada penundaan tugas dari Ervina sendiri. Nah, menurut Ervina sendiri, apakah itu seimbang dalam mengumpulkan tugas ataupun nongkrong? Enggak, Bu. Saya emang merasa bersalah ya, Bu, di sini pada diri saya sendiri. Saya selalu menyalahkan diri saya sendiri. Saya tidak ada pegangan yang kuat tentang manajemen waktu ini ya, Bu. Saya cenderung lebih nongkrong sama teman-teman, kemudian lebih mengutamakan masalah organisasi. Saya sering merevisi organisasi saya. Maksudnya itu setiap tugas kan udah dibagi-bagi ya, Bu, sama teman lain. Tapi kadang ketua organisasi itu sering melimpahkan tugasnya itu kepada saya. Karena mungkin saya di situ dipandang anak yang penurut, sehingga studi saya, tugas-tugas saya ada suatu pembengkakan, yaitu penumpukan tugas-tugas, Bu. Nah, saya di situ stres sekali, Bu, apalagi sampai diancam dosen dapat IMJ. Mungkin itu adalah sesuatu hal yang wajar. Untuk konsep yang lebih dalam, mari kita membicarakan teknik manajemen tentang bagaimana Ervina mengatur waktu ataupun membuat jadwal terkait kegiatan Ervina, mulai dari organisasi, tugas perkuliahan, dan maupun sosialisasi. Apakah Ervina mau mencoba hal tersebut? Iya, Bu, saya ingin mencobanya, tapi saya takut, Bu, apabila tidak bisa mentaatinya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin kita bisa menentukan dari hal-hal terkecil terlebih dahulu, seperti membuat jadwal belajar 1-2 jam. Apakah Ervina mau mencoba hal tersebut? Mungkin dari sesi pembelajaran Ervina menargetkan dalam satu hari itu 1 jam pembelajaran. Oke, baiklah, karena Ervina sudah setuju, mari kita buat jadwal sederhana dalam waktu seminggu. Misalkan waktu nongkrong Ervina mungkin disedikitkan dalam 1 minggu itu 2 kali, dan untuk pembelajaran mungkin dalam 1 hari itu 1 jam, dan untuk waktu luang lainnya itu Ervina bisa berkomunikasi secara baik dengan orang tua Ervina ataupun ibu Ervina terkait progres yang Ervina lakukan. Apakah Ervina setuju? Saya setuju saja, Bu. Berarti saya harus belajar setiap hari minimal 1 jam. Nongkrong juga 1 minggu 2 kali ya, Bu. Dan waktu lainnya saya gunakan untuk berkomunikasi kepada orang tua saya. Untuk waktu organisasi itu apakah boleh tercampur dengan waktu belajar, atau waktu belajar itu saya tidak menggunakan handphone, Bu?
cukup fokus pada buku dan teks yang akan saya tulis untuk mengerjakan tugas. Ya, mungkin untuk permasalahan organisasi, Ibu ini mengatakan bahwa kuliah itu wajib dan adapun untuk organisasi itu adalah sebuah tanggung jawab atas pilihan Ervina untuk menentukan ingin ikut organisasi apa. Tapi lebih lanjutnya, untuk perkuliahan itu menurut Ibu lebih penting dibandingkan organisasi, tapi itu tergantung dari diri Ervina apakah bisa berkontribusi dalam hal tersebut. Gitu. Baik Bu, berarti kuliah itu wajib dan organisasi itu hanyalah tanggung jawab ya Bu. Mungkin saat Ervina melakukan proses belajar, Ervina mengedepankan kuliah Ervina dan mungkin organisasi bisa saya serahkan dengan orang lain, karena mungkin di organisasi itu juga kan banyak orangnya ya Bu, dan saya hanya memegang tanggung jawab saya mungkin bisa mengatakan tidak pada ketua organisasi atas pemberian tugas, karena tugas memang sudah dibagikan masing-masing. Adapun tugas tanggung jawab orang lain dalam organisasi itu ya tugas mereka. Kalau saya yang sudah diberikan tugas itu berarti tugas itu yang saya kerjakan. Iya, mungkin seperti itu. Baiklah, untuk mungkin mengevaluasi keberhasilan progres dari surat manajemen ini, kita bisa berbincang lagi 1 minggu ke depan terkait progres yang Ervina lakukan selama seminggu. Baik, terima kasih Ervina atas waktu luangnya, dan mungkin Ibu sedikit memberikan motivasi terkait kehidupan Ervina. Mungkin dari segala hal yang Ervina rasakan, itu adalah sebuah progres yang akan menuju suatu keberhasilan. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan perkuliahan. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah percaya sama Ervina, sudah memberikan solusi kepada Ervina tentang bagaimana cara pengaturan waktu. Mungkin dari penjelasan Ibu tadi tentang pengaturan waktu belajar itu sehari 1 jam, nongkrong 1 minggu 2 kali, dari masalah organisasi termasuk berkomunikasi dengan orang tua, nanti saya jalankan untuk progresnya. Kita ketemu lagi ya Bu minggu depan. Iya. Oke, terima kasih Ervina atas waktunya. Ternyata setelah aku bercerita dengan konselor, hariku menjadi lebih indah. Aku bisa mengatur waktu. Aku bisa lebih ceria lagi. Terima kasih dunia sudah berpihak padaku.